bapak-bapak jamaah subuh Masjid Al-Falah dan adik-adik dari Rumah Quran dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebuah kesyukuran yang luar biasa. Pagi hari ini kita masih bisa dibangunkan oleh Allah, dihidupkan kembali setelah sesaat kita dimatikan, sesaat kita dihilangkan kesadarannya. Dan pagi hari ini kembali lagi Allah bangunkan, Allah berikan kenikmatan untuk sama-sama bisa menikmati indahnya salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa menikmati indahnya syuruk, indahnya subuh berjamaah. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih tergulung dengan mimpinya, masih bergelut dengan selimutnya. Karena tidak mudah untuk bangun subuh. Kenapa? Karena memang hidayah Allah yang berikan. Oleh karena itu setiap bangun subuh pasti kita, atau bangun sebelum subuh, bangun dari tidur, doa yang kita panjatkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Sebuah doa yang mengajarkan tentang kesadaran berlapis-lapis, bahwasanya kenikmatan untuk bisa bangun subuh adalah murni Allah datangkan kepada hamba yang dipilih. Dan alhamdulillah pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, kami dari biasanya sholat subuh bangun di kota Pontianak, dan alhamdulillah pagi hari ini bisa bangun sholat subuh di kota Bogor. Sebuah perjalanan yang memperjalankan kami dari masjid ke masjid. Kami dari Pontianak, dari Masjid Kapal Munzalan. Kemarin meresmikan masjid kami cabang yang ada di Bogor, Masjid Kapal Munzalan Agung di Bogor. Dan beberapa minggu lalu, saya bersama Bang Imam diperjalankan oleh Allah untuk meresmikan masjid-masjid yang ada di Indonesia Timur. Sebuah perjalanan yang luar biasa yang tergambar di surat Al-Isra, bagaimana Rasulullah diperjalankan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra. Asra ini adalah bukanlah berjalan, tapi diperjalankan. Kenapa kita bisa sampai hari ini ada di sini? Kenapa bapak-bapak, adik-adik bisa sampai hari ini sholat berjamaah di Masjid Al-Falah? Karena asra, karena Allah perjalankan. Tidak ada skenario yang sesuai dengan apa yang kita mau. Semuanya skenario yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Kami diperjalankan asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Minal masjidil haram, dari masjid haram yang ada di Mekah, berangkat ke masjid Aqsa yang ada di Palestina dalam waktu kurang lebih 1 malam, bukan 1 hari ya. Padahal kalau menggunakan perjalanan biasa saja itu membutuhkan waktu kurang lebih 20-an hari. Tapi Rasulullah ketika itu diperjalankan dalam waktu 1 malam. Perjalanan dari masjid ke masjid ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, yang hari ini kami sadari sebuah perjalanan yang bukan perjalanan yang hanya digambarkan di dalamnya menikmati perjalanan foya-foya terlena, tapi perjalanan yang semakin kita berjalan semakin kita bisa merasakan kebesaran Allah. Kami berangkat dari Pontianak, datang landing, mampir dulu ke Masjid Surau Duta Munzalan di Petukangan, Jakarta Selatan. Setelah kami di sana lanjut ke Bogor, tepatnya ke Masjid Kapal Munzalan Agung di Bogor. Dan qadarullah pagi hari ini kita berjalan kembali di Masjid Al-Falah.
bukan Sragen ya, Al-Falah Bogor ya. Ini sebuah perjalanan yang luar biasa. Nah, kenapa masjid? Kenapa Allah memberi masjid? Ada sebuah kata yang luar biasa dari kata masjid. Kalau dalam bahasa Arab, masjidun itu Pak, itu diambil dari kata-kata sajadah. Padahal ibadahnya muslim itu sholat. Kenapa dalam Al-Quran konteksnya bukan musola, bukan tempat sholat, tapi masjid, tempat sujud. Dalam Al-Quran teks musola itu cuma satu kali Allah sebutkan, ketika mempresentasikan makom Ibrahim, ya kan? Makom Ibrahim musola, tempat makom Ibrahim itu tempat Ibrahim sholat. Tapi sisanya Allah menggambarkan tempat ibadah umat Islam itu masjid. Kenapa masjid? Kenapa? Karena masjidun itu adalah tempat sujud. Loh, apa yang spesial Ustaz dari sujud? Sujud ini adalah sebuah gestur tubuh, sebuah gerakan yang sangat luar biasa. Karena dengan sujud adalah instruksi yang tidak bisa dijalankan oleh seorang iblis. Jadi kisahnya kenapa seorang jin bisa dikutuk menjadi iblis adalah ketika sebelum diciptakannya Nabi Adam, dunia ini surga dan dunia ini diisi oleh malaikat dan jin. Dan ada seorang jin yang tercipta dari api yang sangat taat kepada Allah. Dia sangat taat, dia sangat hebat, dia sangat luar biasa ketaatannya kepada Allah. Bahkan ada sebuah riwayat mengatakan tidak ada satu jengkal pun di dunia ini, dari bumi ini, yang luput dari tempat dia untuk bersujud kepada Allah. Nah, dalam beberapa riwayat konon nama jinnya adalah Azazil. Azazil ini adalah jin yang sangat taat, jin yang sangat hebat. Saking taatnya, Azazil Allah perintahkan untuk menjadi komandan dari seluruh malaikat yang ada. Azazil Allah perintahkan untuk menjadi komandan, pemimpin dari seluruh jin dan malaikat yang diciptakan. Ini Azazil, the only one. Tapi Allah belum menentukan siapa yang menjadi khalifah di atas dunia, siapa yang jadi khalifah di atas bumi, belum Allah tentukan. Nah, ketika itu dikumpulkan semua makhluk di atas bumi ini, jin dan malaikat. Allah akan mengumpulkan siapa yang akan menjadi khalifah. Ini dinamika surga ketika itu digambarkan jelas dalam surah Al-Baqarah di ayat 30 sampai 35. Dijelaskan bagaimana ketika itu Allah mengumumkan bahwa akan membuat makhluk baru bernama manusia. Allah bilang ini ja'ilul fil ardi khalifah. Ketika itu orang-orang berpikir, makhluk-makhluk berpikir, oh ini pasti Azazil yang akan jadi khalifah. Azazil yang akan jadi khalifah di atas dunia. Kenapa? Karena dia soleh, karena dia hebat. Seorang jin yang bisa menjadi pemimpin dari seluruh malaikat. Nah, gitu ceritanya. Ternyata ketika diumumkan, kata Allah bilang, ini ja'ilul fil ardi khalifah. Kita akan membuat, saya akan membuat makhluk baru yang akan menjadi khalifah di atas bumi ini. Makanya ada istilah protes dalam artian ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ada protesnya. Loh, kok malaikat protes? Karena keputusan ini bertolak belakang dengan keadaan yang ada di surga ketika itu. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan memecah belah, hanya akan menumpahkan darah, katanya, hanya akan merusak bumi? Nah, Allah cuma menjawab satu, saya lebih tahu dari kalian. Diciptakanlah Adam, diajarkanlah bahasa, dan perintah puncaknya adalah wahai malaikat dan jin, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, sebuah sujud penghormatan. Loh, kok sujud, Ustaz? Yes, karena sujud adalah di mana seorang hamba meletakkan anggota tubuh yang paling dimuliakan oleh dirinya, yaitu kepala, di tempat yang satu level dengan kaki, di tempat terendah. Kepala ini luar biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Kalaulah kepalanya dikemplang sama orang yang dikenal, oh itu marahnya luar biasa. Tapi ketika sholat, entah kepala siapapun Anda, harus turun ke bawah serata semuanya, satu level dengan kaki. Artinya di situ apa? Di situ ada tempat kita menghamba, mematuhi semua instruksi dari Allah. Nah, ketika diperintahkan sujud oleh Allah, ada satu makhluk yang menolak. Siapa yang menolak?
Azazil tadi. Aba wastakbar. Dua sifat yang dia bawa adalah pertama aba, dia enggan. Istakbaro adalah dia merasa lebih besar. Istakbaro itu sombong, merasa saya lebih mulia. Bahkan di beberapa redaksi Quran yang lain dikatakan, kenapa saya harus menyembah, kenapa saya harus hormat kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah liat hitam, sedangkan aku dari api. Dari penolakan sujud itulah nama Azazil dirubah menjadi iblis dan diutus atau diusir dari surga dan ditangguhkan hidupnya untuk mengganggu manusia. Nah, singkat cerita bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa Allah menjadikan masjid ini adalah redaksinya masjid dalam Al-Quran? Di surah Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah. Di surah Al-Jin, masajida lillah. Di beberapa surat yang lain, masjid. Karena sejatinya masjid ini bukanlah sebuah bangunan yang didirikan untuk orang-orang yang tidak bisa merendahkan egonya. Bukanlah sebuah tempat yang di dalamnya penuh orang-orang yang merasa aba wastakbar. Aba ini merasa menolak, enggan dengan perintah Allah. Istakbaro ini adalah merasa lebih baik dari yang lain. Jadi kalau ada orang sombong, itu dua levelnya. Dalam Quran itu sombong level pertama namanya ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa orang lain tidak sebaik dirinya. Oke, merasa lebih hebat gitu. Kalau istakbaro, takabur kalau bahasa kita, takabur itu apa? Merasa diri paling hebat dan merendahkan orang lain. Oh, udah hebat, pas orang ngomong, ente kan cuman OB. Nih, Bapak Direktur, dengarkan. Nah, itu istakbaro. Kalau ujub, dia oleh sholat merasa Allahu Akbar, pulang sholat lihat orang nggak ke masjid, ahli neraka. Coba saya ahli surga, itu ujub. Tapi nggak diomongin. Tapi kalau diomongin menjadi attitude, itu namanya takabur, istakbaro. Itu sifatnya iblis, sifat utama iblis itu. Makanya Allah sangat nggak suka, Allah sangat tidak suka hambanya yang takabur, yang merasa besar, yang merasa benar. Itulah kenapa nama tempat ibadah kita itu masjid. Jadi secara bahasa filosofinya dalam sekali. Tidak ada tempat yang merendah serendah-rendahnya selain di masjid. Disinilah tempat kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan outputnya dalam kegiatan sosial, kehidupan sosial, kita rendah hati di hadapan manusia. Nah, masjid yang luar biasa ini, kenapa Allah sekali lagi, kenapa Allah tidak sebutkan spesifik ibadah itu musola? Karena ternyata dalam Islam ibadah tidak hanya sholat. Tempat ibadah ini tidak hanya untuk ibadah ritual saja. Sholat 5 waktu, buka puasa, sholat id, sholat gerhana, sholat Jumat. Tidak hanya ibadah ritual saja. Kenapa? Adanya masjid di dalam Islam ini Allah perintahkan untuk menjadi tempat titik pusat yang menjiwai pergerakan masyarakat, yang menjiwai titik pusat, yang menjiwai kegiatan sosial yang ada. Sebagaimana Rasulullah pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan kalau kita melihat psikologi Rasul ya, ketika itu di usia 40 tahun Allah berikan wahyu. Ketika Allah berikan wahyu di usia 40, di usia matangnya manusia, Rasulullah menyebarkan Islam secara diam-diam kepada orang-orang terdekat. Ketika itu ada dua backup yang luar biasa. Backup pertama adalah backup politik yang Rasulullah dapatkan dari pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini salah satu pembesar di Quraisy. Makanya sebelum Abu Thalib meninggal di tahun 10 Hijriah, 10 kenabian, Rasulullah tuh nggak disentuh sama orang-orang itu, hanya pakai verbal. Ya, jadi orang-orang tuh hanya menggunjing Nabi. Kenapa? Masih ada Abu Thalib. Yang kedua backingnya adalah backing dana. Siapa backing dananya? Istrinya. Siapa? Siti Khadijah. Khadijah ini orang kaya raya, miliarder, bisnisnya sudah jalan autopilot dan autopilot jalan. Dia hanya mendapatkan keuntungan, dan semua keuntungan di backup untuk dakwah Rasulullah. Nah, di tahun 10 kenabian, dua-duanya Allah cabut tahun yang sama. Di sini namanya Amul Huzn, ya, atau tahun kesedihan. Ketika 3 tahun terakhir inilah kemelut yang luar biasa ketika Rasulullah kehilangan backup politik dan backup dananya. Disitulah luar biasa intervensi orang-orang kafir kepada Rasulullah, bahkan cenderung udah bukan lagi verbal tapi fisik. Wah, itu namanya goncangan zulzil artinya, ya.
Levelnya level paling tinggi, Pak. Di level itu Rasulullah hanya berpikir bagaimana caranya kita pindah dari Mekah. Karena kalau Islam tidak pindah dari Mekah, akan banyak muslim-muslim yang dibunuh dan mati. Karena sudah mulai dibunuh satu-satu. Ketika itu ada tawaran, Rasulullah, kita pindah ke tempat namanya Taif. Wah, kenapa di Taif? Ada orang-orang yang siap menyambut Islam. Berangkatlah ke Taif. Sampainya di Taif, bukannya sesuai disambut, malah dilemparin batu sampai gigi Rasulullah tanggal. Rasulullah berangkat ke Taif ingin hijrah, di sana sampai dilemparin batu sampai giginya tanggal. Jadi batunya bukan batu kerikil, Pak, batu besar-besar dilemparkan sama Rasulullah. Para sahabat ketika itu melindungi Rasulullah. Akhirnya ketika keluar dari Taif, saking gemesnya malaikat di Taif itu ada dua gunung yang menghimpit, namanya gunung Jabal Aqsaben. Nah, ada malaikat yang menjaga gunung ini langsung datang ke Nabi dan bilang, "Hai Muhammad," katanya, "kalau engkau mengizinkan, maka aku akan menutupkan atau akan menimpakan dua gunung Aqsaben ini kepada penduduk Taif." Tapi Rasulullah, hebatnya Nabi kita, punya kesempatan untuk balas dendam. Memarnya masih ada, sakitnya masih terasa. Rasulullah bilang apa? Jangan. Mereka belum paham. Sesungguhnya nanti di antara mereka akan lahir orang-orang soleh. Masya Allah. Makanya sekarang Taif itu jadi tempat yang luar biasa, banyak orang-orang soleh. Bahkan kalau kita ke Taif, semoga nanti kita bisa diberangkatkan ke Baitullah, amin. Semoga segera dibuka, bapak-bapak bisa umroh sekeluarga, adik-adik mau umroh mau haji, dua-duanya ya, amin. Insya Allah kita berangkat bareng-bareng. Nah, ketika berangkat ke sana pasti tanya, kenapa Taif bisa maju? Pasti jawaban dari penduduknya adalah ini doa Rasul. Nah, bayangkan sudah hilang backup politik, backup dana, berangkat ke satu tempat untuk pindah berdakwah, dilemparin batu. Wah, hancur lebur. Makanya ketika Rasulullah di usia 53 tahun, beliau usia 53 tahun, 13 tahun setelah Nabi kenabian, beliau dapat perintah untuk hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Yathrib. Yathrib ini ada tempat yang kalau kita cerita tuh tempat itu bukan tempat antah berantah. Kenapa? Di sana itu tempat orang-orang yang fokus pada pertanian. Ibarat kalau orang di Bogor, ini kan metropolitan, Pak, disuruh pindah ke Sukabumi lah gitu. Sukabumi yang nggak ketahuan gitu. Karena di sana orang Yathrib itu orang pertanian, petani kurma, petani gandum kayak gitu. Nggak ada di sana tuh pasar-pasar, nggak ada. Kenapa? Karena strategisnya tidak sehebat Mekah. Tapi Rasulullah nggak lagi melihat itu. Kalau Taif kan strategis dia. Nah, akhirnya Allah bilang, udah hijrah ke Yathrib. Berangkat ke Yathrib, dengan singkat cerita ada beberapa strategi yang disusun, berapa kali turun, siapa yang terakhir, segala macam. Karena sudah ditunggu kalau Muhammad datang akan dibunuh. Kan sudah tidak ada backup lagi. Khadijah sudah tidak ada, Abu Thalib sudah tidak ada. Jadi Muhammad tuh wah seksi banget untuk dibunuh ketika itu. Nah, singkat cerita sampailah di daerah bernama Kuba. Kuba ini daerah sebelum sampai di Yathrib. Apa yang Rasulullah lihat di Kuba? Yang Rasulullah lihat di Kuba adalah orang-orang yang Islamnya sudah banyak. Oh, sudah banyak Muslim asli penduduk Kuba. Apa yang Rasulullah lakukan? Bukan langsung pergi ke Yathrib, tapi Rasulullah tinggal di sana untuk membangun sebuah tempat bernama masjid. Oke, stay di sini, kita bangun masjidnya. Ketika itu para sahabat yang membersamai hijrah membangun masjid Kuba. Selesai masjid Kuba berdiri, barulah Rasulullah berangkat ke Yathrib. Di Yathrib beliau dapat tempat, langsung mendirikan Masjid Nabawi. Belakangan ketika Rasulullah sudah tinggal di Yathrib, maju peradaban, hebat orang-orang di dalamnya, pasarnya rame, teknologi maju, baru berubah nama menjadi Madinah. Kenapa Madinah? Karena Madinah dalam bahasa Arab artinya tempat yang maju, tamadun, yang bangunannya tinggi-tinggi, teknologinya maju, itu nama Madinah. Jadi kenapa Madinah Al-Munawwarah? Karena tempatnya itu adalah tempat yang tersinari, tempat yang maju dan menyinari orang-orang sekitarnya. Dari mana Madinah bisa disebut tempat tersebut disebut Madinah? Dari mana Yathrib bisa berubah menjadi Madinah? Dari skenario awal ketika Rasul datang ke Yathrib, tidak mendirikan toko, tidak mendirikan bangunan, tidak mendirikan sekretariat, tapi Rasul langsung mendirikan masjid. Dibikin masjid di sana, dibikin masjid. Bahkan Rasulullah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, ketika Rasulullah bangun Masjid Nabawi, Rasulullah nggak langsung bangun rumah. Jadi Rasulullah saking hebatnya, ketika Masjid Nabawi dibangun, Rasulullah tinggal di rumah sahabat Ansar 8 bulan lamanya.
8 bulan sambil menunggu renovasi atau pembangunan Masjid Nabawi. Setelah Masjid Nabawi layak dan siap ditempati, Rasulullah membangun kamar tepat di samping mihrab. Jadi itu kamar pengasuhnya itu di samping mihrab. Jadi beberapa riwayat Rasulullah ketika sholat Jumat, kenapa tidak ada azan 1, azan 2? Ini agak sedikit ini ya. Karena ketika zaman Rasulullah memang tidak ada azan 1, azan 2. Ketika Rasulullah keluar dari kamarnya langsung ke mihrab, langsung bilang assalamualaikum, baru azan. Kenapa ada 2 azan? Itu terjadi di zamannya Utsman. Karena umat Islam sudah banyak di mana-mana dan belum ada audio ya ketika itu. Banyak yang terlambat sholat Jumat. Oke, dibikin peringatan dulu, bikin azan pertama. Itu ceritanya singkatnya. Nah, jadi ketika Madinah itu menjadi tempat yang ada masjid di dalamnya, berubah semua peradaban. Kenapa bisa kayak gitu? Karena sejatinya dengan hadirnya masjid, semua permasalahan umat akan tertampung di sana. Jadi peradaban Islam yang pertama itu tidak mengenal istilah singgasana, tidak mengenal istilah istana. Rasulullah mewariskan apa? Mewariskan masjid. Di masjid itulah teman-teman, bapak-bapak, ayah, bunda yang dirahmati Allah, di masjid itulah permasalahan sosial diselesaikan, permasalahan ibadah diselesaikan. Jadi tidak hanya orang datang ke masjid, sholat bubar, tidak. Tapi zaman itu orang datang ke masjid, sholat subuh, setelah sholat subuh diabsen sama Rasul. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kalau nggak ada, kalau nggak datang lagi saya bakar rumahnya. Itu dalam bahasa itu Rasulullah gunakan ketika memperingati orang-orang munafik. Kalau dia nggak datang saya bakar. Bahkan kan ada hadis yang sangat masyhur, kalau orang munafik itu sangat berat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Ya? Kalau mereka tahu katanya, pasti mereka merangkak kata Rasulullah. Dan kalau masih belum datang, saya bakar rumahnya. Itu adalah peringatan yang sangat keras yang Rasulullah ajarkan. Tapi bapak-bapak jangan dipraktekkan ya. Di absen nanti kita bakar, jangan. Nanti jadi masalah itu ya. Itu hanya boleh dilakukan oleh Rasul. Ya. Nah, itu hanya peringatan. Sejatinya Rasulullah nggak bakar nggak? Nggak dibakar. Itu hanya peringatan verbal. Nah, ketika masjid ada Pak, semua umat datang merujuk ke masjid. Datang merujuk ke masjid. Mau perang ketika itu, mau bagi tugas ketika itu, semua di masjid. Jadi subuh-subuh setelah di absen langsung ditanya, apa kerja kamu hari ini? Apa tugas kamu hari ini? Apa ini? Ya sudah, berangkat. Datang lagi orang cerita di masjid, ya Rasulullah, saya punya masalah, istri saya seperti ini seperti ini, gimana? Gini hukumnya. Terus tanya, karena satu-satunya rujukan Rasulullah. Setelah sholat zuhur, itu sahabat sudah mencar semuanya. Ada yang ke pasar, ada yang di dapur, ada yang di mana-mana tempat, ada yang bangunan dan segala macam. Zuhur ke asar itu mereka bekerja. Asar ke maghrib mereka beristirahat. Maghrib ke isya mereka berkumpul lagi di masjid. Isya tidur. Tidak ada lagi yang bangun-bangun. Kenapa? Karena bangunnya nanti jam 2, jam 1 malam. Bahkan kalau dari zamannya Umar bin Khattab Pak, Umar bin Khattab tuh keliling bawa tongkat, ngegebrak orang-orang yang belum tidur. Apa yang dilakukan? Nggak ada, tidur. Nanti bangun malam. Nah gitu. Ya, bukannya malah keliling bawa gapleh, Pak main yuk. Nggak ada, coba itu nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh menghabiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Karena setelah isya itu waktu yang paling tepat tuh tidur. Ya. Nah, singkat cerita, masjid tadi, bapak-bapak, Masjid Nabawi tadi merubah struktur sosial yang ada di sana. Pembagian lahan yang berlaku di pasar dibagi di masjid. Inilah bedanya zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah, orang-orang masjid, orang-orang yang hatinya sudah terpaut dengan masjid, orang-orang yang merendah hati tadi, itu mereka diatur dan dibagi tugasnya untuk mengatur pasar. Oh ya, ini atur pasarnya, ini atur. Zaman sekarang banyaknya adalah orang-orang pasar yang otaknya adalah untung rugi, yang di kepala benaknya adalah bagaimana punya saldo yang banyak, bagaimana punya infrastruktur yang hebat. Karena otak bisnis kan gitu ya, dapat saldo, dapat itu, urusin masjid. Akhirnya banyak masjid yang nggak kemana-mana, banyak masjid yang nggak bergerak. Ini terjadi di mana? Banyak masjid di tempat-tempat lain. Kalau di Al-Falah luar biasa. Saya 2 hari sholat subuh ini luar biasa. Ada ambulan, ada pergerakan makan-makan, ada, wah luar biasa. Di sini membuktikan bahwasanya yang ada di tempat-tempat ini adalah orang-orang masjid yang luar biasa. Ya, dilihat berbagai level dari bapak-bapaknya sampai adik-adik yang luar biasa di sini.
Ya. Nah, jadi orang-orang masjid itu menyelesaikan permasalahan sosial. Bahkan Bapak-bapak, dalam sebuah syariat yang Allah tetapkan sebagai sebuah rukun Islam, yaitu syariat itu apa? Yang pertama Allah, coba kita tadabbur ya, rukun Islam itu. Yang pertama adalah seorang disebut Islam adalah ketika dia melafadzkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini ibarat pendaftaran dalam kuliah. Kan ada orang yang nanya ya, ketika itu sebuah kajian kalau tak salah sama Zakir Naik. Zakir Naik ditanya sama seorang mahasiswa kalau nggak salah, ditanya bagaimana kalau orang itu tidak Islam katanya, tapi berbuat amal banyak. Dia punya charity, punya yayasan kepedulian sampai ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar. Bagaimana hukumnya? Apakah dia masuk surga katanya? Pertanyaannya itu dibalik dengan sebuah pernyataan. Sekarang saya tanya lagi sebuah pertanyaan balik. Kalau ada seorang yang pintar, ikut kuliah dari semester 1 sampai semester 8, tidak pernah bolos katanya, nilai ujiannya besar, tapi dia tidak pernah daftar katanya, apakah dia bisa wisuda? Ya nggak bisa lah Pak, kan pendaftaran dulu. Nah itulah syahadat katanya. Jadi sesimpel itu logikanya. Kalau kita tidak syahadat, semuanya nggak bisa termasukkan dalam nilai kita. Syahadat itu register kita. Nah syahadat itu yang pertama. Betapa nikmatnya kita sama-sama bisa bersyahadat. Bapak-bapak, ketika saya pertama datang ke Pontianak itu kan kota yang banyak Islamnya, tapi di beberapa daerah, di beberapa kota secondary ininya, kotanya banyak yang non Muslimnya. Dan di Pontianak itu sangat sering sekali orang bersyahadat. Kalau kita di sini kan berapa kali mungkin yang mu'alaf di masjid ini? Mungkin disebut jarang lah Pak ya. Kalau di sana Pak setiap minggu. Saya pertama datang hijrah 2020, saya dari Bandung ke Pontianak. Saya orang Bandung. Saya dari Bandung ke Pontianak, datang ke sana langsung diminta, Ustadz, nanti sore ada yang masuk Islam, tolong syahadatin. Hah? Saya bilang. Ternyata itu hampir setiap minggu banyak orang datang masuk Islam. Oh itu gelombang masuk Islam di daerah-daerah Minangkabau luar biasa. Ditanya kenapa, merasakan tenang, merasakan luar biasa ceritanya. Ada yang hidayahnya dari mimpi, ada yang dari mana. Nah itulah syahadat pertama kali. Yang kedua sholat, syariat sholat ini luar biasa. Ya, syariat sholat ini kalau kita bedah itu betul-betul filter kepribadian. Orang yang sholatnya sudah benar, dia terhindar dari sifat munafik, sifat fahsya, sifat mungkar. Nah, ini kalau kita bedah nanti lain kali, lain waktu. Nah yang ketiga, sebuah ibadah yang hubungannya dengan sosial. Apa itu? Zakat. Nah ini yang menarik Bapak-bapak. Syariat sholat dan syariat zakat itu nggak pernah terpisahkan. Bahkan dalam syariat pemakmuran masjid di surah At-Taubah ayat 18 yang tadi saya akan bacakan depannya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha ilallah. Ada 3 step. Yang pertama adalah seorang yang beriman itu harus mendirikan salat, yang kedua dia menunaikan zakat. Artinya orang-orang yang menunaikan zakat itu adalah orang-orang yang stay di masjid untuk memakmurkan masjid. Spiritnya apa? Wa'ata. Ata itu apa? Memberikan. Jadi orang-orang yang di masjid, orang-orang yang ada di masjid, orang-orang yang hidupnya di masjid, yang menikmati kegiatannya di masjid, yang di otaknya apa? Bukan menghimpun zakat, tapi menyalurkan zakat. Jadi yang ada di otaknya bukan numpuk-numpuk saldo, tapi bagaimana caranya saldo ini bermanfaat. Tapi tidak juga dihambur-hambur. Ada saldo masjid, ayo kita bikin acara, dibuang-buang gitu uangnya, nggak bisa. Namanya program harus berdampak. Nah, bagaimana spirit zakat itu, Ustadz? Spirit zakat ini sejatinya adalah caranya Allah untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di setiap lapisan masyarakat. Di mana tepatnya? Di masjid. Kok seperti itu? Karena zakat itu tidak bisa dihambur-hambur tadi saya bilang. Dia harus sesuai dengan objeknya, dan itu Allah sendiri yang menentukan. Bayangin. Siapa yang harus menerima zakat itu nggak sembarang orang. Allah yang menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Itu dibahas di surah yang sama, di surah 9 At-Taubah di ayat 60. Didetailkan ada 8 golongan Allah bilang yang bisa menerima zakat. Yang pertama Allah bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Yang pertama zakat itu sedekah yang wajib. Nah, ini ada yang mungkin pertanyaannya, Ustaz, bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf apa? Saya jelasin sedikit Pak ya, biar gampang nih. Ini gampangnya. Sedekah itu adalah bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Bentuk kebaikan kita kepada orang lain. Bentuknya bisa uang, bisa harta, bisa tenaga, bisa senyuman.
Dalam hadis Rasul, walau tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Walaupun senyummu kepada wajah saudaramu itu termasuk sedekah. Oke? Jadi sedekah ini adalah bentuk general, bentuk umum, Pak. Nah, bentuknya yang spesifik adalah yang pertama, sedekah dalam bentuk materi. Yang sunnah itu namanya infak. Jadi kalau udah ngomong infak, dia sedekah bentuknya material, bisa uang, bisa barang. Oke? Nggak ada dia, Pak Ustadz saya mau infak tenaga, nggak bisa. Kalau tenaga itu sedekah. Pak Ustadz saya mau infak pemikiran saya, oh itu sedekah namanya, konsep. Ya. Tapi kalau material khusus dia nafaqah, infak. Termasuk kita memberikan uang belanja bulanan sama istri, memberikan jajan sama anak, itu namanya nafkah, infak, dari kata-kata yang sama. Kalau yang wajib, sedekah yang wajib, ini namanya zakat. Sedekah yang wajib namanya zakat. Dari besaran tadi ya, sedekah itu dibagi set, yang satu namanya infak, bentuknya material. Di tengah-tengah sedekah yang wajib namanya zakat. Syarat ketentuan berlaku, subjek dan objeknya ditentukan, tidak bisa ngasal-ngasal. Dek sini dek, bayar zakat bapak, nggak bisa, nggak boleh Pak. Makanya hati-hati. Saya lihat di sini orang-orangnya luar biasa, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang taat, tapi jangan sampai nanti ketika berbuat baik tanpa akad, akhirnya kewajibannya tidak gugur. Bapak-bapak yang harusnya sudah gugur bayar zakat karena akadnya yang keliru, bisa jadi tidak selesai zakatnya. Nah, terakhir, bentuk sedekah dalam bentuk aset, sesuatu yang tidak habis, itu disebut wakaf. Nah, jadi sesimpel itu, ya, sesimpel itu peta pemikiran zakat, infak, sedekah, wakaf tuh. Nah, masjid harus menjadi tempat apa? Tempat umat menumpulkan zakat, infak, sedekahnya dan wakafnya, dan tempat mendistribusikan tadi. Dan pendistribusiannya yang zakat itu spesifik pada 8 golongan. Yang pertama, bapak-bapak, lil fuqara'i. Apa itu fakir? Wal masakin, apa itu miskin? Perbedaannya apa nih, Set? Nih Pak, kalau fakir ya adalah mereka yang sudah tidak berdaya. Artinya apa? Mereka nggak bisa di-upgrade. Contoh siapa? Orang sakit yang sudah sakitnya menahun. Mohon maaf, kita katakan contoh ada orang yang sakit stroke, nggak bisa bergerak. Ada orang yang difabel, memang tidak bisa bergerak. Ada orang yang punya gangguan kejiwaan yang memang dia nggak bisa dilatih untuk menjadi lebih baik, memang sudah pasrah. Nah, fakir ini levelnya adalah orang-orang yang harus diasuh, dirawat oleh masjid. Jadi fakir ini memang dia hidupnya dari itu, nggak bisa dia disuruh jualan, disuruh kerja, nggak bisa. Itu fakir, Pak. Itu prioritas nomor 1. Jangan sampai ada warga di sekitaran masjid meninggal nggak ketahuan gara-gara nggak bisa makan. Oh, itu zolim. Itu orang-orang fakir yang radarnya harus kita tangkap. Oh, di sini ada orang fakir 1, 2. Artinya apa? 24 jam kehidupannya, makannya, pengobatannya itu harus bisa di-handle dari uang zakat tadi. Itu fakir. Yang kedua, miskin. Manhumul miskin. Siapa orang-orang miskin ini? Mereka orang miskin adalah orang yang bekerja, orang yang berdaya, punya fisik tapi punya beberapa kemampuan. Akhirnya apa? Punya beberapa batasan yang akhirnya dengan batasan-batasan tadi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hajat dasarnya. Kerja udah kerja tapi uangnya nggak cukup untuk beli makan. Hajat dasar, Pak ya. Makan, sandang, pangan, papan. Sudah kerja masih nggak punya rumah, nggak punya tempat berteduh. Ini orang miskin. Dana zakat datang ke mereka bukan untuk pemberian charity, dikasih sembako saja, tidak. Tapi nanti ujungnya adalah pemberdayaan bagaimana orang-orang miskin tadi di-upgrade. Ada tenaganya masih kuat misalkan ya, tapi dia tidak bisa berhitung dalam bisnis, diajarkan hitung-hitungan. Ada orangnya jago hitung-hitungan masih kuat tapi tidak punya modal, disupport permodalan. Itu dana zakat bisa lari ke situ. Jadi tidak melulu jadi kemasan terigu, beras sama minyak goreng, enggak. Kedepannya itu seperti itu. Tapi memang stepping awal filternya adalah dengan pemberian donasi. Makanya kami di Munzalan tidak punya istilah zakat untuk duafa, tidak ada. Di kami akadnya zakat berdaya itu untuk siapa? Mustahik produktif. Loh, kok gitu Ustaz? Yes, karena mereka tidak kami antarkan santunan ke rumah-rumahnya, tidak. Kalau mau dapat bantuan, dapat bingkisan, datang ke masjid. Di masjid diapain? Diajarin ngaji, Pak.
Ini sebuah yang luar biasa, karena orang miskin itu ternyata merubah mindset ketika kita mau mengupgrade dia adalah merubah mindsetnya dulu. Kalau dulu kan gini, Pak saya mau kan gitu ya, rebutan gitu. Karena kita datang ke tempat mereka. Tapi kita bilang, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau dapat bingkisan dari Munzalan, yuk ke masjid. Di hari Jumat sore itu Pak, kalau di masjid kami, itu ibu-ibu banyak sekali. Datang ke masjid belajar tuh alif bata, selesai dikasih beras 5 kilo. Wah, jadi obrolan, makin bulan makin naik. Setiap minggu 5 kilo. Di bulan ketiga kita tes. Kajian kali ini kita nggak ngasih beras. Protes nggak? Ketika beres kajian mereka mencari kan, mana berasnya kok nggak disiapin katanya. Dikasih tahu, ibu-ibu kita nggak ngasih beras ya, nanti insya Allah minggu depan. Ternyata di luar ekspektasi kami Pak. Mereka banyak yang tidak marah, ada beberapa yang ngedumel, tapi banyaknya ya Ustaz nggak apa-apa. Ketika kita tanya, Bu kok nggak marah? Ya nggak apa-apa, saya bersyukur Pak Ustaz sudah diajarin ngaji. Kenapa? Karena dari dulu saya nggak pernah bisa masuk majelis taklim. Kok gitu Bu? Ya Ustaz, uang dari mana beli seragamnya? Jadi ibu-ibu itu ke majelis taklim karena nggak bisa beli seragam. Nyicilnya berapa belas kali gitu kan, nggak bisa. Jadi mereka ketakutan ketika diajak majelis taklim, nggak punya seragam. Tapi kalau datang ke majelis kami terserah pakai baju apa saja, mereka senang. Wah, akhirnya saya bisa ngaji gitu. Nah, di bulan tertentu kita ganti jadi roti, diganti jadi ini. Ketika mereka sudah sering ke masjid, sudah biasa, ada eksperimen sama teman-teman Baitul Mal. Pulangnya itu dikasih apa Pak? Dikasih celengan. Diceritakanlah program gerakan infak beras. Ibu-ibu ini adik-adik yatim, ini anak-anak pondok. Yuk, ibu-ibu silakan bawa celengan infak beras ke rumah. Nanti bulan depan bawa ke sini lagi. Kita tuh pengen tes, hilang nggak ya kotaknya? Gitu loh. Hilang nggak ya celengannya? Paling mereka ngisi seadanya. Qadarullah di luar ekspektasi kita Pak. Ketika minggu depannya dikumpulkan, kalau tidak salah pertama mengumpulkan tuh 4 juta terkumpul. Itu uang receh itu penuh Bu, Pak. Wah, luar biasa. Mereka tuh antusias, Pak Ustadz aku ini sudah ngisi, nanti minta lagi Pak Ustadz ya, bulan depan aku pengen ngisi lebih banyak. Wah, kami melihat perubahan mindset yang tadinya mereka hanya seperti ini pasrah, akhirnya berubah, aku ingin memberi. Bahkan dalam sebuah kesempatan di bulan Ramadan kita ajak bapak-bapak, ibu-ibu mustahik produktif, ayo kita datang ke pondok yuk, menjenguk adik-adik yatim, ayo katanya. Disiapkan mobil, 2 mobil, 1 mobil barang hadiah-hadiah dari Baitul Mal, 1 lagi kita persiapan untuk barang-barang mereka. Dan yang mengejutkan, barang yang mereka bawa lebih banyak dari barang yang kami siapkan. Ada yang bawa kue, bawa bakwan. Ditanya, ibu bawa bakwan gimana? Kan minggu lalu dikasih terigu Ustaz, ya saya masak buat anak-anak santri. Masya Allah, perubahan mindset yang luar biasa. Akhirnya orang-orang yang dalam kategori miskin tadi berubah mindsetnya, baru masuk ke level kedua, yaitu level empowering. Di level empowering ini nanti digali, oh ibu ini bisa bikin keripik, Bu bikin keripik ya, nanti setelah itu kita branding, kita jualkan sama masjid. Oh, itu level selanjutnya. Jadi nggak langsung ngasih ada orang lewat, Bapak susah ya, ini Bapak jual pakai gerobak saya, gerobaknya hilang Pak, gitu. Ya, jadi nggak polos-polos amat juga, ada strateginya. Nah, itu miskin. Jadi zakat itu datang untuk memberdayakan orang-orang miskin tadi. Ya, clear ya? Yang ketiga, zakat diperuntukkan untuk amilin. Ustadz, amilin siapa? Amilin tuh orang yang ngurus zakat. Alah sia, udah ngumpulin dia ngambil makan sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, amil ini adalah orang yang memastikan berjalannya roda perputaran zakat tadi. Karena kita lihat tadi, untuk 2 segmen saja, untuk 2 tempat objek saja, fakir dan miskin itu tidak bisa selesai dengan 1 kali distribusi, betul? Harus berkali-kali di-maintain dan harus profesional. Oleh karena itu orang yang ngurus zakat ini nggak bisa kerja sambilan Pak. Mereka harus profesional, 24 jam mendedikasikan hidupnya untuk itu. Makanya Allah siapkan jatahnya di nomor ketiga adalah untuk mereka yang fokus untuk mengurus zakat. Sampai segitunya Allah nyiapin. Ini siapa yang bilang? Allah di surat At-Taubah 60, bukan saya buat-buat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak, Dek nanti kerja jadi apa? Jadi amilnya, jadi amil zakat ya. Itu mulia, itu pekerjaan profesional yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Iya, SK-nya ada dari Allah. Khud min amwalihim shadaqatun, katanya. Bawa artinya apa? Untuk orang amil ini
bentuknya bukan dia defensif menunggu, tapi bentuknya dia offense, ngejar. Pak sudah bayar zakat belum, diingatkan. Nah ini amil. Nanti kalau amil spesifikasinya nanti Bang Imam tuh, direktur kami Baitul Mal, insya Allah beliau yang jauh lebih mengerti bagaimana menjadi seorang amil yang profesional. Yang selanjutnya setelah amilin alaiha yaitu mu'allafatil qulub, orang-orang yang mu'allaf. Mu'allaf ini apa Ustaz? Mu'allaf ini orang yang baru masuk Islam. Iya, tapi ada ta'arif lain. Mu'allaf ini adalah orang yang hatinya sudah terpaut dengan Islam tapi masih lemah. Bisa jadi sudah syahadat, bisa jadi belum. Jadi saudara-saudara kita yang sudah sering kepo sama Islam, ya, ada ya sering kepo misalkan masih belum Islam. Pak Ustadz tadi ngomong apa kok keren kayaknya gitu ya. Udah sering kepo, sering nanya sholat itu gimana sih? Itu mu'alaf masuk Pak. Dan boleh dana zakat untuk memberdayakan mereka, untuk mengajak mereka mengenal dan meyakini Islam lebih dalam. Nah kami kalau di Munzalan gerakan mu'alafnya namanya saudara seiman. Saya posting beberapa waktu lalu, ada yang menyedihkan bapak-bapak, ibu-ibu, karena semangat dakwah beberapa orang itu ketika sama orang mu'alaf itu membacakan syahadat, habis syahadat dilepasin. Ada ketika kami bikin kajian mu'alaf, sama kajiannya kayak gitu, datang ke masjid, diajarin ngaji, dikasih beras, dikasih makanan pokok. Ketika itu ada seorang ibu mu'alaf datang ke masjid kami, dia baru tahu bahwasanya ada kajian itu setelah dia 10 tahun masuk Islam dan tidak pernah ikut kajian. Jadi setelah disyahadatkan, dia tinggal bersama keluarganya yang mohon maaf masih Chinese, masih belum Muslim, masih berkehidupan seperti hidup mereka. Jadi dia itu bingung, saya ini udah Islam tapi gimana cara Islam, nggak ada yang ngasih tahu. Datang ke masjid kami, ikut ngaji, beres ngaji, seneng dia, semangat ngaji Pak. Beres ngaji kita kasih beras, ya Allah di situ nangis dia, nangis cibukan. Kenapa? Karena dia bilang di sini baru saya merasakan ada saudara lain selain saudara saya. Karena dengan saya masuk Islam saya kehilangan saudara-saudara saya, saudara-saudara saya hilang. Tapi dengan saya masuk Islam saya punya saudara seiman. Nah itulah kenapa namanya saudara seiman. Itu pergerakan mu'alaf. Ya, setelah mu'alaf adalah ar-riqab. Siapa itu riqab? Riqab itu adalah hamba sahaya. Hamba sahaya dalam Islam zaman dulu boleh dibebaskan dengan uang zakat. Artinya apa? Kalau ada yang bilang Islam tuh syariat yang mendukung perbudakan, tidak. Justru dengan adanya syariat zakat, perbudakan tuh bisa dihapuskan ketika semua dana terkumpul, masih hamba sahaya, bebas. Nah, gitu caranya. Allah memerintahkan untuk itu. Ustaz, berarti sekarang udah nggak ada dong hamba sahaya? Yes, tidak ada perbudakan yang ada legal kan, tapi masih ada human trafficking, masih ada orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang terjebak dengan bisnis prostitusi karena tidak bisa bayar hutang. Itu beberapa ulama mengatakan itu masuk ke dalam riqab karena mereka terbudak gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah al-gharimin. Siapa itu gharim? Gharim ini adalah orang yang berhutang. Hutangnya bukan dengan maksiat. Ini bahaya nih bapak-bapak nanti yang di tamir masjid, nanti ada orang datang, Pak, saya punya cicilan mobil, tolonglah bayarin pakai uang zakat. Nggak boleh, ya nggak boleh Pak. Cicilan apa? Karena cicilan itu maksiat, riba dia nggak boleh pakai zakat. Tapi kalau ada orang berhutang karena alasan tertentu, contoh istri sakit, suami sakit sampai harus berhutang, ketika istrinya sudah diobatin ternyata meninggal, hutangnya masih numpuk, kita boleh datang untuk membebaskan itu. Ya, tapi kalau datang untuk bayaran lah cicilan bulan ini pakai dana zakat, nggak boleh. Ya, nanti jangan sampai ini kita harus membebaskan. Nah, yang boleh gimana? Yang boleh dana zakat digunakan untuk membebaskan orang itu sepenuhnya. Nanti itu di bagian yang lain. Nah, selanjutnya fisabilillah. Siapa fisabilillah? Dana zakat ini digunakan untuk orang-orang yang berjuang di agama Allah, untuk guru-guru, tarmil masjid, marbot masjid, untuk orang-orang guru ngaji. Bahkan di zaman Utsmaniyah, dana zakat ini digunakan untuk membackup biaya tentara dan polisi. Jadi kalau zaman dulu di tentara di Khilafah Utsmaniyah itu backup biaya tentara segala macam dan dana zakat. Fisabilillah. Dan yang terakhir adalah wabnis sabil, ibnu sabil. Ibnu sabil itu siapa? Orang-orang yang tidak punya yang kehabisan ongkos. Orang-orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan. Makanya kami ada punya gerakan santri bandara, ini sudah jalan di Makassar, Sultan Hasanuddin. Kalau bapak-bapak nanti berkesempatan ke sana, santri bandara kami di Sultan Hasanuddin itu di masjidnya mengadakan apa? Satu, mereka menyediakan kotak nasi kotak gratis sama minum gratis untuk para musafir.
Ketika dicoba kemarin, saya sama Bang Imam datang pertama kali, disamperin sama takmir masjidnya. Dia bagian yang ngurus radar pesawat, saya nggak tahu apa artinya ya. Dia pokoknya kerjanya 1 hari 3 jam, dia yang merhatiin tuh pesawatnya, ya apa, jangan sampai nanti bersinggungan gitu kan, jangan sampai nanti serempet-serempetan. Nah itu tugasnya dia. Ternyata dia ketua masjidnya juga di Bandara Makassar Hasanuddin itu, Sultan Hasanuddin. Nah ketika bikin kegiatan namanya nasi untuk Ibnu Sabil, untuk musafir, ternyata tidak semua orang di bandara itu punya duit, Pak. Ketika dibikin 100 porsi 10 menit habis. Kenapa? Banyak orang di bandara tuh orang yang duitnya pas-pasan untuk beli tiket, bahkan untuk minum aja dia nggak berani. Akhirnya di situ ketahuan. Nah bahkan di Baitul Malnya, Baitul Mal Masjid Hasanuddin bikin pengumuman, bagi orang yang ketinggalan pesawat dan tidak bisa beli tiket, silahkan datang ke Baitul Mal, kami siapkan tiketnya untuk Anda pulang. Luar biasa. Jadi istilah ada TKW, TKI yang tidak bisa pulang karena ongkos apa segala macam, itu boleh dipakai dana zakat. Atau orang yang nggak bisa mudik, misalkan di Pontianak banyak banget, di Pontianak banyak sekali orang datang ke sana dari Jawa untuk hijrah mencari rezeki, di sana kejebak nggak bisa pulang. Jualan ini jualan itu, saya nggak bisa pulang sudah 2 tahun. Bapak mau pulang? Iya mau pulang, nih pakai dana Ibnu Sabil, boleh. Berangkat pulang kampung sana. Kenapa? Ketika orang ada di luar jauh meninggalkan anak istrinya, itu orang nggak sehat, nggak sempurna. Nah, bapak-bapak, 8 asnaf tadi, dari fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, terus apa lagi? Gorimin, sama Ibnu Sabil dan fisabilillah. 8 ini Allah tetapkan langsung spesifik di surah Taubah ayat 60 tadi. Dan ini wajib kita pikirkan. Faridatan minallah, sudah diwajibkan untuk orang-orang ini mendapatkan zakat tadi. Dan ketika 8 golongan ini sudah kita bereskan, maka dipastikan masalah sosial dalam tempat itu selesai. Sekarang saya tanya, kenapa sih ada orang yang nyuri? Kenapa sih ada orang yang berjual dirinya? Pasti mereka ketika ditangkap himpitan ekonomi, betul? Nggak ada kan orang yang hobi ditangkap jamret. Kenapa kamu jamret? Ya ini hobi saya, nggak mungkin. Dia pasti akan memilih pekerjaan yang lain. Kenapa? Pasti himpitan ekonomi. Kalau zakat ada untuk membuat dia paham, ayo kerja, ini skillnya, ini pasti dia mau, ya. Tapi dengan step tadi ya, kesabarannya, itu namanya menyelesaikan permasalahan umat. Nah, bapak-bapak, siapa yang bisa menyelesaikan tadi, menghimpun dananya, mendistribusikan dengan tepat? Nggak ada tempat lain, Pak. Mohon maaf saya bilang, kalau itu diselesaikan di lembaga filantropi, itu diselesaikan di perbankan, itu ingin diselesaikan di ormas-ormas lain, tidak bisa. Itu hanya bisa diselesaikan di satu tempat, namanya masjid. Karena filter manusianya di masjid. Kalau kita hanya menebar, bagi beras, nebar di pinggir jalan, bagi kotak nasi di pinggir jalan, itu kayak nebar garam di lautan. Garamnya dibawa kita lempar ke lautan, berpengaruh nggak sama air lautnya? Enggak. Kalau antum punya garam, tebar di masakan yang pas, walaupun sedikit, tapi dia menjadi kualitas terbaik. Ini program filosofisnya. Jangan sampai euforia. Masjid Al-Falah mengirim 100.000 paket sembako, isinya beras 2 genggam misalkan. Enggak gitu ya. Karena sering terjadi sekarang, kita lihat ada kemarin di Sintang ya, di banjir di Pontianak itu ada kabupaten namanya Sintang, banjirnya 1 bulan, Pak. Enggak surut-surut. Itu kami Bang Imam sampai turun, teman-teman sampai turun, dan insyaallah tanggal 4 nanti Ustaz Lukman juga akan turun ke sana karena belum surut beberapa tempat tadi. Ya, banjir yang paling parah selama 50 tahun terakhir. Nah, ketika kita turun, anak-anak Paskas dari Munzalan dan teman-teman yang lain tuh silent memang, beras kirim sekian ton, 5 ton kirim sekian ton. Ada beberapa lembaga lain dia mengutamakan branding. Kami mengirim 100.000 atau 10.000 kemasan. Pas dilihat cuma mie isinya 2. Ya kan tidak sesuai dengan kebutuhan umat. Akhirnya kami udah itu nomor belakangan, kita sekarang fokus sama apa yang terjadi di lapangan. Wah, ketika bawa pampers, makanan bayi, ya Allah. Bayangin ada daerah, Pak, rumah-rumah warga tuh semua sudah terendam, mereka tinggal di kuburan. Kenapa? Karena kuburan tempat yang paling tinggi di daerah sekitarnya, rumahnya udah kerendam semua. Di situ mereka nggak bisa, sanitasinya nggak ada, namanya banjir. Anak-anak kecil nggak bisa makan. Jadi ketika kita datang bawa makanan bayi sama popok itu merebut. Wah, ibu jangan rebutan, Ya namanya panik ya, banjir nggak bisa kita tahan, udah rebutan, luar biasa. Ya, itu yang terjadi. Bahkan air kemarin sampai akhirnya Munzalan bikin posko, bikin air minum isi ulang, langsung bagikan di sana. Jadi nggak usah beli-beli lagi.
Tapi masih ada aja orang luar biasa ketika banjir kayak gitu, dia yang punya perahu dia yang menaikkan tarifnya 3 kali lipat. Luar biasa. Manusia itu ya. Nah artinya kenapa nggak bisa selesai di tempat lain? Karena tadi filter manusia nggak selesai. Tapi masjid adalah platform yang Allah siapkan untuk memfilter kepribadian. Tadi kan subuhnya, bapak-bapak yang mau dapat modal bisnis harus subuh 40 hari berjamaah. Ketika dia sholat subuh berjamaah terus, sifat munafiknya Allah hilangkan. Ya kan? Kalau mau dapat modal bisnis kerja harus sholat 5 waktu di masjid. Nah, ketika dia sholatnya dengan benar, fahsyanya hilang, mungkarnya hilang. Fahsya itu apa? Fahsya itu kejahatan yang berasal dari nafsu seksual, Pak. Perkosa orang, LGBT, ngintip orang mandi, itu fahsya. Nonton porno itu fahsya. Bisa hilang dengan apa? Dengan sholat. Dan yang kedua adalah mungkar. Mungkarnya apa? Maksiat yang didorong dari nafsu perut, keserakahan, korupsi, maling, apa segala macam itu mungkar. Bisa hilang dengan apa? Dengan sholat juga. Jadi filter sholat ini di surah Al-Ankabut ayat 45, nanti Bapak cek 2945, itu Allah bilang ketika orang sholatnya dengan benar di level keimanan, 2 sifat ini akan hilang dari dirinya. Itulah kenapa masjid itu sangat penting. Jadi kalau kita mau distribusi, patokannya yuk ke masjid dulu, balikin ke masjid. Makanya tagline-nya kembali ke masjid. Balikin orang ke masjid, tinggal di masjid, sholatin di masjid, bukan sholatin di masjid, suruh sholat di masjid. Nanti setelah itu baru kita bicara tentang bagaimana mendistribusikan itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Masjid Al-Falah ini sudah luar biasa, sudah keren banget. Steppingnya udah luar biasa. Kemarin ngobrol sama Pak Zul dan teman-teman takmir luar biasa. Sudah ada gerakan sosial, kita lihat di sini ya, saldonya sudah didistribusikan, punya ambulan, punya ini luar biasa. Tadi ada sedikit saran Pak Zul, kayaknya kita harus bikin baitul mal yang memang orangnya profesional, memikirkan 24 jam bagaimana dana ini disalurkan. Karena kalau dipikirkan di waktu senggang atau di waktu kosong nggak bakal sempat. Permasalahan umat sudah sangat kompleks. Disitulah nanti kita minta sama Allah, ya Allah datangkanlah orang yang bisa membersamai. Karena Rasulullah mendoakan juga Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. 6 tahun Rasulullah ngedoain Umar. Umar itu masuk di tahun ke-6 kenabian. Jadi selama 6 tahun Umar tuh musuhnya Rasul, nyinyirin Muhammad. Alah Muhammad kayak gitu. Diceritanya gitu. Tapi ketika masuk Islam menjadi paling depan. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu sekarang ingin punya ada ustadz yang membersamai, ada yang minta sama Allah. Ya Allah, kami ingin warisan masjid ini berjalan terus walaupun kami sudah nggak ada. Tolong datangkan orang-orang yang baik dan perbaikilah orang-orang yang ada hari ini. Nah, itu doanya Pak. Ya, minta sama Allah datangkan orang-orang baik. Ini anak-anak luar biasa kedepannya jadi ustaz-ustaz, jadi ulama-ulama besar, dan bisa nanti balik ke sini Masjid Al-Falah ya, makmurkan masjid ini adik-adik. Insyaallah seperti itu. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sudah jam 5.33. Nanti ada waktu 7 menit untuk ngobrol. Silakan Bapak-bapak yang mau satu pertanyaan mungkin ya, yang mau bertanya sebelum nanti sholat syuruk masing-masing. Intinya masjid ini adalah tempat kita mengembalikan diri kita kepada defaultnya, kepada konsep fitrahnya. Kita tempat yang paling tepat untuk kita mengabdikan diri kita sebagai hamba Allah ya di masjid. Jadi Bapak saat ini sudah ada di tempat yang sangat tepat untuk membangun sebuah kemaslahatan yang dinikmati oleh orang banyak. Dan masjid ini Bapak-bapak adalah masjid yang borderless. Dia tidak hanya memikirkan bagaimana sekitarnya saja, tapi bisa memikirkan kemaslahatan yang lebih jauh. Tapi sebelum kita mikirin orang Papua, kita mikirin orang di daerah sana, pastikan minimal 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, depan belakang, tidak ada permasalahan dari 8 asnaf tadi. Ya, nanti baru masjidnya akan Allah datangkan pertolongan-pertolongan. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan atau boleh, silakan Pak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Jadi masjid sebagai tempat untuk mengembangkan sesuatu dan filter bagi masyarakat gitu kan. Siap. Sehingga hilang kemunafikannya. Tapi saya ada pertanyaan gitu Ustaz. Orang apa dengan sahabat gitu ya? Dia kan orang yang sangat khusyuk ya awalnya datang. Sehingga dia bilang kepada Rasulullah kalau kita didoakan sampai kalau ayatnya di surat yang sama Ustaz tadi itu kan ya minhum man ahadallahi man atana bi fadlihi wa nasabana bil salihin ya. Tapi akhirnya falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw itu kan gitu tawallaw ya sampai akhir ayat gitu. Ya. Itu kenapa bisa terjadi Ustaz? Kan luar biasa sebenarnya itu. Oke.
Ini luar biasa ayah pertanyaannya. Mengerti banget susunan turun ayat dan kisah yang terjadi di dalamnya. Jadi ada sebuah kata kunci dalam dalam Al-Quran itu adalah kata kuncinya namanya hidayah. Hidayah ini sesuatu yang kita minta sama Allah selama 17 kali dalam satu hari. Dalam sebuah lafaz, ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk hidayah. Kenapa kita minta? Karena dalam Al-Quran kurang lebih ada 10 kali Allah sebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah kepada orang yang Ia kehendaki. Itu 10 kali disebutkan dalam Al-Quran. Artinya tidak ada jaminan seseorang yang saat ini tinggal di masjid akan mati dalam keadaan beriman. Bahkan orang-orang yang disebut sahabat itu punya 3 spesifikasi, Pak. Siapa itu sahabat Nabi? Yang pertama, mereka yang bertemu dengan Nabi, laqiya bi Rasul. Yang ketiga, yu'minu bi, dia beriman dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Yang ketiga, wa mata mu'minan, dia mati dalam keadaan mukmin. Artinya orang yang bertemu dengan Nabi, ada yang tidak beriman, ada. Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman. Ada nggak sahabat yang mati dalam keadaan tidak beriman? Banyak. Tidak cuma satu, banyak. Artinya apa? Inilah doa yang dipanjatkan oleh kita di surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, ya Allah, jangan Engkau rusakkan lagi isi hati ini. Jangan Engkau cabut kebaikan ini ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah. Berarti ada orang yang sudah dikasih hidayah, Allah cabut lagi. Nah, jadi resultnya, hasilnya itu bukan urusan kita sebetulnya. Jadi gini, kok bisa Sen? Itu suka-suka Allah. Kalau bahasanya gini, jangankan salah, Bah. Abu Thalib yang ngurus Nabi dari kecil, ngajarin skill bisnis, ngajak berangkat ke negeri Syam, berangkat bisnis, nge-backup bersama sama Rasul. Puluhan tahun, ketika meninggal tidak menyebutkan kedua kalimat syahadat. Itu yang bikin Rasulullah hancur. Kalau Allah mati-matilah, tapi jangan sampai mati dalam keadaan musyrik. Ternyata dalam kondisinya mati dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah. Wah, di situ hancur hatinya Rasulullah, hancur sehancur-hancurnya. Kenapa bisa seperti itu? Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya hidayah Allah turunkan kepada orang yang Ia kehendaki, mutlak. Makanya tugas kita saat ini sebagai hamba meminta. Saya yang bicara di sini belum tentu berakhir dengan baik. Wallahu a'lam. Kita hanya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kami penutup yang terbaik. Apa itu? Husnul khatimah. Itu mahal. Nah, jadi bagaimanapun kita saat ini tidak boleh menjudge orang lebih buruk. Kenapa? Bisa jadi dia yang lebih baik nanti itu penutupnya gitu loh. Jangan sampai kita yang selama ini 70 tahun, 80 tahun di masjid mati dalam keadaan tidak beriman. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, tugas kita sebagai hamba meminta pada Allah semoga kita semuanya ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Gitu Pak ya. Masya Allah, mohon maaf ini luar biasa pertanyaannya. Sudah itu. Ya, silakan Pak Ustaz. Tentang zakat ini kan, ini berarti harus ada akad ya? Ya. Dan berarti harus ada orang yang bertugas yang menerimanya kan? Betul. Berarti kalau misalnya ada kan sebagian orang, oh zakat saya mah ini saya kirim ke kampung. Iya. Ya. Kan seperti ini artinya dia main kirim-kirim saja. Iya, iya. Nah ini jadi hukumnya seperti apa? Terus Siap. Bagaimana seperti yang itu? Oh zakat saya kirim misalnya jauh. Ya. Ya, padahal di sekitar situ juga masih ada Tuh. orang yang kurang, artinya di daerah masuk sekitar sini, tapi pasti masih ada Masih. gitu kan. Tapi ada orang kirim jauh gitu kan. Oke. Gimana? Oke, wah ini pertanyaan luar biasa. Untung antum nanyakan Ustaz, tadi saya mau bahas itu tapi lupa. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana orang bayar zakat tapi dalam kondisi bayar sendiri. Itulah kenapa ada baitul mal tadi. Kenapa ketika ada baitul mal, Pak, dana zakat tadi dikumpulkan ke tengah dan dibagi dengan strategik pembagian. Artinya apa? Kalau Bapak bagi sendiri, Bapak hanya charity. Tadi menebar garam di lautan. Nggak selesai. Dan yang paling penting adalah bisa jadi akadnya salah dan distribusinya salah. Oh, saya kirim ke masjid di kampung. Dibikin jadi genteng. Dibikin jadi beli kipas angin.
Nggak boleh. Uang zakat nggak boleh jadi infrastruktur, haram. Uang zakat dispesifikan untuk 8 golongan tadi. Saya baru ketika beberapa waktu ngisi zakat, bahkan banyak beberapa masjid yang menyatakan, Ustadz, masjid butuh renovasi, kami ngambil asnaf fisabilillah katanya. Nggak boleh. Fisabilillah itu orangnya, bukan bangunannya, gitu ya. Yang jadi pentingnya akad itu, dan itulah pentingnya baitul mal, betul. Jadi ketika ada baitul mal, uang numpuk di tengah, nanti kesepakatan bersama dari pengurus baitul mal, dia menyelesaikan permasalahan tadi. Karena spirit zakat itu, Pak, menyelesaikan. Spirit zakat itu menyelesaikan permasalahan, bukan memaintain. Yang di-maintain cuma fakir. Fakir itu di-maintain untuk selesai. Artinya kita jaga, kita ini, tapi yang lain diselesaikan. Orang yang hatinya masih lemah, mu'alaf tadi dikuatkan. Orang-orang yang punya hutang dibayarkan. Selesai masalahnya. Karena Ustadz, kok orang yang hutang enak banget dibayarin zakat? Iya, karena orang-orang yang harus terpaksa berhutang, dia hidupnya nggak sempurna. Siang-siang dia menahan malu, malam-malam dia gelisah. Ketika hutangnya dibayarkan, jadi manusia yang baru, jadi manusia yang produktif. Bahkan orang-orang yang hutangnya dibayarkan, pasti dia jadi orang yang mau mengabdikan dirinya untuk orang yang bayar hutangnya. Kayak gitu spesifik. Makanya ketika ada orang baik punya hutang, Pak, kita bayarkan. Berapa hutang Bapak? 15 miliar. Oh, sebentar Pak. Nanti Pak, kalau segitu sih pelan-pelan Pak ya. Intinya itu caranya ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak sekarang punya namanya syahwat untuk distribusi. Ini bahasa kami di pondok. Syahwat distribusi apa? Pengen bagi-bagi, pengen diliput. Saudagar kaya membagikan zakat, barislah sampai bagi-bagi uang, sampai ada anak nangis segala macam. No, itu sangat tidak menyelesaikan masalah. Itulah pentingnya amil zakat yang profesional, yang capable, yang bisa bertanggung jawab. Agar apa? Agar umat percaya juga. Pak, kami nanti baitul mal, itu sudah laporan. Pak, uang zakatnya diselesaikan untuk ini, uang zakatnya dipakai untuk itu. Oh, itu orang akan trust betul. Ketika trustnya ada, siap-siap Allah datangkan hadiah yang jauh lebih banyak. Itulah kenapa pentingnya ada baitul mal yang profesional. Ada orang yang 24 jam dia mengabdikan dirinya di sini. Nah itu ya. Nanti untuk baitul mal insyaallah Bang Imam bisa mendetailkan. Di sini ada Bang Ivan juga. Bang Ivan Nurmansyah ini mantan head Indonesia Berwakaf yang sekarang sudah tinggal di Bogor. Jadi Bang Daging ya Bang. Ya insyaallah itu mengerti bagaimana sistem baitul mal di sini. Nanti bisa saling membantu gitu. Bang Dirga juga ada untuk sama-sama. Kayaknya ini sudah waktunya kita punya baitul mal, bisa apapun namanya Pak ya. Dah harus baitul mal. Ustadz, nama kami nggak mau baitul mal, gerakan sosial Masjid Al-Falah. Ahlan, nggak masalah. Baitul mal tuh engine-nya, baitul mal tuh spiritnya, baitul mal tuh sistemnya. Ibarat buka laptop, dinyalakan tuh Windows, mereknya apapun, gitu kan? Itu baitul mal. Entah namanya apa, Bapak mau bikin apa, tapi silahkan dibikin di masjid dan dibikin dengan sistem seperti tadi. Fokusnya menyelesaikan permasalahan umat dan menampung zakat, infak, sedekah. Gitu ya? Oh boleh, satu pertanyaan terakhir Pak. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak yang Pak Ustaz sampaikan, memang di sini kami tidak ada yang khusus seperti amil tadi dulu. Masih cawi-cawi itu apa artinya kita fokus kami 24 jam di sini akan menguruskan. Kemudian di sini kebiasaannya yang sering terjadi itu adalah membayar zakat itu via transfer. Ya. Nah, apa yang harus kami lakukan setelah itu? Apakah harus kami datangin lagi orangnya untuk mengikrarkan itu zakat atau bagaimana? Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di zaman digital ini Pak, ini sangat sistem ya, sangat teknis ya. Di zaman digital ini udah sangat simple banget. Kalau di baitul mal ada rekening terpisah, rekening wakaf, rekening zakat, rekening infak. Ketika ada orang masuk ke rekening zakat, kita tinggal WhatsApp, Bu, zakatnya sudah kami terima. Kenapa? Karena dia sudah tahu itu bayar zakat, gitu. Jadi ketika dia sudah masuk, ya sudah itu uang zakat. Tapi perlu nggak kita bantu menghitungkan aslinya? Nah itu nanti di level selanjutnya. Kalau orang itu butuh, karena nanti ketika sudah jadi baitul mal, teman-teman di baitul mal sering ditanya, boleh nggak saya tahu berapa saya harus bayar zakat? Dia bawa akte rumah, saya punya rumah, saya punya sertifikat dari BPKW ini. Oh Bu, zakat tuh bukan kayak pajak. Zakat tuh nggak membayarkan rumah ibu, zakat tuh nggak harus ini, harus dijelaskan kayak gitu. Itu nanti baru di level selanjutnya ada orang yang bisa menjelaskan. Tapi kalau level awal cukup dipisahkan rekeningnya saja. Ketika dana itu masuk dana zakat, ya sudah, nggak usah dikonfirmasi lagi. Kenapa? Karena orangnya sudah tahu akadnya dia bayar zakat. Gitu, sesimpel itu ya. Jadi nggak usah dibikin takut karena zaman digital ya, nggak usah sampai
ini ada orang masukin rumahnya di Surabaya, Pak kita susul ke rumahnya Pak, tanyain akadnya. Ya duit yang dia transfer udah habis jalan nanti. Jadi sesederhana itu Pak, boleh ya, sesederhana itu. Bahkan kalau ada nama unknown misalkan namanya tiba-tiba masuk ke rekening infak, tidak tahu ini dari mana, itu masuk ke dalam ke dalam kas infak umum dan boleh digunakan untuk maslahatan. Gitu. So, kalau misalnya ada dana tiba-tiba masuk 1 miliar nggak ada yang konfirmasi, ini kemana? Siapa yang bayar ya? Nah, ketika dia sudah masuk dana infak, baru nanti boleh digunakan untuk kegiatan, gitu ya. Ya siapa tahu kan, semoga nanti suatu saat ada dana 1 miliar masuk ya untuk kemaslahatan. 2 miliar kecil menurut Allah. Jangankan 1 miliar 2 miliar, dunia seisinya antum sudah dapatkan tadi 2 rakaat sebelum sholat subuh. Masya Allah, tabarakallah. Dah, gitu saja ya. Nampaknya sudah melebihi waktu yang disediakan oleh panitia. Tadi bilangnya 5.40, ini 5.46. Barakallah, jazakumullah. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salahnya Pak. Tadi banyak salah, banyak kata yang salah, banyak ayat yang salah dikutip. Itu saya yang salah. Tapi kalau ada yang kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan, itu murni Allah yang berikan. Jazakumullah, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mohon doa sore ini terbang ke Pontianak. Semoga Allah berikan keselamatan dalam perjalanan kami, dan kita sama-sama berdoa semoga yang datang di masjid hari ini Allah tetapkan hidayah dalam hatinya. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak keturunannya penghafal dan pengamal Al-Quran, pejuang agama Allah. Allah berikan kesehatan untuk bapak-bapak semua, untuk adik-adik semua. Allah berikan usia yang panjang dalam ketaatan. Allah berikan rizki yang berlimpah, rizki yang banyak, rizki yang berkah, rizki yang tidak sulit didapatkan dan tidak menyulitkan di hisab kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah, syukran. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat syuruk.